Jadi memang banyak faktor kalau faktanya ditemukan juga karena ketersediaan air yang tidak ada, boleh dikatakan sulit. Akhirnya bisa menyebabkan pemicu tadi ya, kekerasan kepada wanita tadi, kemudian mungkin berpengaruh kepada psikologis. Itu ya Bu, benar ya Bu ya? Benar. Faktor ekonomi. Ya. Jadi kami melihat bahwa beban gandanya kemudian berlipat. Di saat seharusnya perempuan dari bekerja di ladang maupun pekerjaan-pekerjaan rutinnya, jadi karena tidak ada air memang terkait dengan bagaimana kemudian pembagian kerja di rumah tangga untuk mencari air tentu perempuan dan juga remaja-remaja putri kita. Nah ini jadinya kan bebannya berganda, di mana kemudian harusnya dia bisa istirahat, kemudian juga tidak tercapai itu. Saat kemudian mengambil air tentu perempuan tidak akan dengan tangan kosong turun, pasti ada bawa jinjingan anak, gitu, kemudian juga cucian gitu. Jadi banyaklah faktornya. Di saat malam kemudian memang harusnya ada air. Kalau kemudian tidak ada teman yang diajak, bisa jadi dia tidak akan bisa mengambil karena resiko dari medannya memang tidak memungkinkan. Kalau terjadi apa-apa tuh kami coba kemudian berteriak, tidak terdengar. Ya ini kebukti kan. Lihat ini jalan, salah satu akses yang dipakai oleh warga. Terjal sekali. Bisa kebayangin kondisi begini ya. Nah, Bu Buddha, jadi tadi kan apa sih Bu di awalnya? Nah, mungkin ada temuan kendala atau apa kan? Akhirnya sudah dapat bantuan pun akhirnya masih tetap berpikir juga. Nah, gimana Bu? Udah sedikit sharing deh. Iya. Setelah kemudian diakomodir gitu, ada aku apa yang kau akan kerjakan gitu kalian itu kerjakan. Yang ke konsulat Jenderal Australia yang di Bali gitu. Jadi kami juga karena pertanyaan pihak konsulat dan tempat racing kami kan, Bu Buddha benar-benar ada air ya? Iya, karena saya sudah teliti tuh, sudah terlihat gitu ada titik airnya, ada sumurnya gitu yang bisa kita kemudian bawa ke atas memang nanti gitu. Yang penting ada infrastrukturnya deh gitu. Nah akhirnya setelah kemudian kami mau kerjakan rapat awal kan dengan masyarakat gitu, semua warga kami libatkan karena bahasanya adalah ini kerja milik bersama. Ini bukan kerjaan WCC, ini adalah kebersamaan kita, juga harus ada di antara mereka rasa memiliki. Kami ingin ini sustainable-nya harus berjalan. Saat kemudian ada air, ketakutan kami adalah mereka tidak mau memelihara apa yang kami sudah kerjakan, tidak kemudian taat pada iuran juga, karena ada hal yang seperti itu bisa saja terjadi kan. Makanya ada tata tertib kemudian kami juga siapkan gitu. Sampai pada bagaimana pengurusnya dan lain sebagainya. Nah, setelah kemudian mau berjalannya proyek, kami kan mau pakai itu sumur yang ada titik airnya. Terus mereka bilang, kami di PHP, bahasanya adalah memberi harapan palsu waktu awal-awal. Jadi agak terkejut juga tim kita. Sampai tim teknisi kita itu, WCC itu, aduh benar-benar luar biasa ketakutan tuh. Ini proyek kayak nggak bisa jalan deh Bu Buddha gitu. Karena nggak bisa diambil air itu? Iya, itu katanya milik warga lain itu. Nah, kami kemudian pertanyakan, terus di mana airnya? Saya bilang gitu kan. Ada Bu, ada. Diajaklah kami ke lokasi lain. Nah, gitu. Di mana? Di sini itu. Di sini ini dalam bentuk tanah begini sudah. Hah? Terus airnya nih yang mana? Tuh, kita gali saja. Saya kan agak takut ya. Ada khawatir ya, yakin iya, sangat belum yakin takut itu lah karena kalau saya gali, ini siapa yang akan menggali? Masyarakat di sini bilang kami siap, pokoknya yakin deh Bu Buddha. Nah, kami petakan begini, kalian tidak punya basic gali, sudah. Terus penggalian itu, tapi kami tidak beritahu ya mereka ketakutan kami. Kalau kalian gali, hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi kan. Tentang gas apa yang akan keluar, tentang radius kemudian kedalamannya berapa, resiko tingginya seperti apa. Kalau terjadi kecelakaan terus gimana WCC kan. Tapi akhirnya kami meminta bantuan kepada Dinas PDAM, PUPR juga. Untuk melihat secara ilmu modernnya gitu, teknologi tingginya. Sebenarnya biar kami tidak sia-sia melakukan penggalian, di mana sih titik air itu benar nggak ada? Pas di hari H kami bersurat resmi dong WCC. Begitu kami kemudian mintakan,
Ada bisa kendala lagi. hadir. Ada kendala lagi. Karena cuaca. Cuaca. Oke, tidak apa-apa juga. Ya. Akhirnya kami dunia nyata tak bisa, ya dunia gaib lah kami lakukan. Skala Akhirnya, main ya. akhirnya saya bilang, oke warga masyarakat, begini saja. Kita ada mekanisme di Bali adalah namanya mendak tirte. Nunas air, mendak toyo gitu. Berapa mangku di sana? Cari saja. Apa Banten upakara yang harus dilakukan, buat saja. Gitu. Jadi gotong royong juga. 5 mangku kita minta tolong untuk memastikan lunas air, tapi tidak yakin apakah itu ada airnya atau tidak. Tapi menurut warga, berdasarkan tetua di sini adalah juga memberikan semacam pengalaman beliau. Pokoknya ada deh air di sana. Akhirnya digalilah itu. Saya sudah bertanya juga pada orang-orang yang ahli menggali sumur di Denpasar, bisa nggak gali sumur di sini, kan takut resiko toh. Bisa, harganya 150 juta. Waktunya 6 bulan tidak terhingga, itu ada atau tidak belum tentu. Wah, astaga. Akhirnya sudah galilah oleh masyarakat gotong royong bersama. Kita belikan bis-bisnya lewat sini dah. Wah, cara membawanya itu dramatis sekali. Jadi benar-benar otodidak, benar-benar mereka dengan... Jadi digali oleh warga akhir? Warga sendiri yang menggali? Iya, itu benar-benar saya bilang adalah itu kita bersama alam. 3 meter ada air. Oh ya? 3 meter ya, ada di ketinggian air. begini ya? Pokoknya airnya langsung besar, Pak Bambang. Bener loh ternyata ya. Gitu ya? Dan itu yang sekarang menjadi sumber air utama? Oh benar, airnya bening. Bening, pokoknya bagus sekali. Dan kita kemudian naikkan itu pakai mesin lah, teknisi kami yang mana. Sampai kemudian akhirnya ditampung dan disalurkan ke rumah warga. Jadi setiap warga kita buatin apa namanya tuh, kilometernya biar tidak saling juga nanti aku berapa ya bayar gitu ya. Kemudian juga di awal pakai apa? Pakai listrik kan harus ngamprah ke PLN juga. Kita carikan juga PLN. Dan pada saat kemudian air sudah jadi, bahasa warga lagi begini, Bu Buddha kayaknya airnya nggak bisa langsung dipakai deh. Ada apa lagi gitu? Di Bali kan percaya ya. Itu harus diplaspas, harus diruat, ada sedia apalah, bikinin sanggahnya lagi. Oke, tidak apa-apa karena juga demi itu keyakinan lokal juga ya. Kita bikin juga Bantennya dengan cari mangku dan gotong royong lagi. Tapi yang pasti semua juga dikerjakan oleh kita bersama. WCC hanya mendukung saja, yang bekerja keras untuk itu dan sampai berhasil tuh warga sendiri. Astungkar gitu. Nanti kita diajak ke sana, kita akan ngajak supaya pemirsa juga lihat bahwa ada sumber air yang kita dapat dan akhirnya itu bisa didistribusikan, dipakai untuk seluruh warga yang ada di sana. Ada berapa kakak Bu kalau boleh tahu? Data 22 kakak. 22 kakak. 22 kakak yang dapat. Ya. Nanti mungkin boleh kita... Walaupun 15 kami survei, tapi beliau mengatakan kami diajak juga, bodoh kita harus semua lah dapat ya. Iya. Jadi nanti kita mungkin ngajak ketemu salah warga lah ya. Kan kalau nggak salah juga ada melibatkan warga sebagai apa boleh dikatakan? Pejuang atau apa bahasanya? Iya, pejuang air. Pejuang air. Karena beliau mewakili. Artinya begini, kalau kita kemudian, sebenarnya begini. Kenapa sih kalian tidak ngomongin ini ke pemerintah? Sebenarnya dada desa kan ada. Pemerintah juga kalau diketuk hatinya rasanya ya siapa tahu entah kapan kan begitu ya. Cuma beliau bilang adalah kemana men kami ngomong. Ini kan masalah bagaimana ya? Persoalan itu harus dibicarakan. Harus disampaikan, ada waktu, ada tempat yang dimana kemudian mereka berikan untuk kemudian membicarakan ini ada sesuatu di tempatnya. Kalian bagaimana gitu. Jadi salah satu kemudian mau mewakili lah teman-teman. Agak sulit karena beliau mereka mengatakan oh itu boleh ya diomongin. Luar biasa. Bu, kita geser ke sana, kita nanti ketemu dengan masyarakat yang boleh dikatakan juga mewakili masyarakat. Kita kasih label sebagai pejuang air ya, mungkin bisa sharing lah ya.
harapannya ini bisa memberikan inspirasi. Menjadikan contoh bagaimana perempuan berani bicara. Nah, berbicara. Ayo Bu Buda, kita geser naik lagi ke atas ke rumah warga ini.